hadis ma yanfa'ul abda ba'da wafatihi ya. Asani al-ilmu alladhi yantafi'u bihi min ba'dihi kal ilmi alladhi 'allamahu thalabatal musta'idina lil ilmi wal ilmi alladhi nasharahu bainan nas wal kutubi allati sannafaha fi asnafil ulumin nafi'ah. Wa hakada, dan demikianlah kullu ma tasalsalu atau tasalsala berarti kan dari tafa'lala ya. Kullu ma tasalsalal intifa'u bi ta'limihi mubasyaratan aw kitabatan. Wa hakada, demikianlah kullu ma, setiap apa yang tasalsala ikut wazan tafa'lala ya, tasalsalu tasalsulan artinya adalah berkesinambungan atau berantai, itu tasalsul. Jadi A nyampaikan ke B, B nyampaikan ke C, C ke D, namanya tasalsul. Terus berkesinambungan, terus berantai itu. Jadi tasalsul intifa, manfaatnya bi ta'limihi mubasyaratan, baik itu dengan mengajarkan secara langsung mubasyarah, atau kitabatan, atau mengajar dengan cara mengarang sebuah kitab. Fa inna ajrahu jarin alaihi, maka sesungguhnya pahalanya itu akan mengalir atasnya. Fakam min ulama hudatin matu, betapa banyak para ulama yang huda itu jamak dari hadin ya kan, hudatun jamak dari al-hadi, itu kan hadin. Betapa banyak dari para ulama yang memberikan petunjuk matu, mereka meninggal, min mi'atin minas sinin, ratusan tahun. Wa kutubuhu mustakmalatun, dan kitab-kitab mereka masih digunakan, dimanfaatkan. Wa talamiduhum, dan murid-murid mereka para ulama, qad tasalsala khairuhum, dan murid-murid mereka para ulama itu berkesinambungan, berantai kebaikan mereka. Maka betapa banyak yang pahala Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika fadlullah, yang demikian itu adalah karunia Allah. As-salisu, yang ketiga. Jadi kita tadi kan berusaha sedekah jariyah dan juga ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga yang akan terus mengalir pahalanya adalah al-waladus shalihu, waladus sulbin, awaladu ibnin aw bintin. Jadi memang anak dari sulbi, anak kandung, baik anak laki-laki atau waladu ibnin aw waladu bintin, anak dari anak laki-laki atau dari anak perempuan, dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Yantafi waliduhu bi sholahihi wa du'aihi, yang mana orang tuanya itu mendapatkan manfaat dari apa? Dari kesolehan, bisolahihi, yani
yang bermanfaat kan nggak hanya doanya, tapi kesolehan anak itu juga akan terutama bermanfaat bagi orang tua. Di sini kan ditegaskan bisolahihi wa du'aihi, dengan kesolehan dan apa? Doanya. Fahuwa, maka dia anak soleh, fi kulli waktin, pada setiap waktu, setiap saat, yad'u liwalidayhi, mendoakan kedua orang tuanya, bil maghfirati wa rahmah, memohonkan ampunan dan rahmat, wa raf'id darajat, dan memohon kepada Allah agar meninggikan derajat mereka para orang tua, wa husulil masubat, dan memperoleh mendapatkan pahala-pahala. Wa hadhihi al-madhkurah wa hadhihi madhkuratun fi hadzal hadis hiya matmunu qoulihi ta'ala. Jadi yang disebutkan dalam hadis ini itu adalah kandungan dalam firman Allah Ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami menulis apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, wa asarahum, dan jejak-jejak mereka, termasuk anak soleh itu asarahum. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan. Fama qaddamu, apa arti fama qaddamu? Wa huwa ma basyaruhu minal a'malil hasanati awis sayyiati. Arti dari maqaddamu, Allah menulis apa yang maqaddamu, artinya adalah apa yang mereka langsung mengerjakannya. Ma basyaruhu, mereka yang langsung mengerjakannya, baik berupa amal-amal kebaikan maupun keburukan. Minal a'malil hasanati awis sayyiati. Wa asarahum, apa asarahum? Ma tarattaba ala a'malihim, apa yang menjadi dampak ya atau akibat. Jadi apa yang jadi dampak, akibat atau pengaruh ala a'malihim, dari apa? Amal-amal mereka. Mimma amilahu ghairuhum, dari apa-apa yang dikerjakan oleh selain mereka. Jadi yang mengerjakannya itu selain mereka. Kalau yang pertama tadi kan mereka langsung yang mengerjakannya, tapi yang ini adalah apa? Yang mengerjakan selain mereka, tapi itu adalah apa? Jadi sebabnya, ya. Jadi apa? Jadi sebab. Jadi sebab itu yang menyebabkan itu juga dapat pahala. Awin tafa'a bihi ghairuhum, atau mendapatkan manfaat dengannya selain mereka. Wa jami'u ma yasilu ilal abdi min asari amalihi salasatun. Ini bagus ini. Wa jami'u, dan seluruh ma yasil, apa yang akan sampai kepada seorang hamba, min asari amalihi, dari jejak-jejak, pengaruh-pengaruh atau dampak-dampak dari amalannya ada 3. Jadi asar dari amalan seorang hamba yang akan mengalir pahalanya itu ada 3. Apa saja? Umurun amila bihil ghairu bisababihi wa bidiayatihi wa taujihi. Ini yang pertama, termasuk asar. Wa asarahum, apa itu ya wa? Perkara-perkara yang diamalkan oleh orang lain karena sebabnya. Ini
Jadi yang menjadi sebab itu dapat pahala juga. Baik yang menjadi sebab itu karena apa? Dengan sebabnya atau karena dakwahnya, bidi ayatihi, ajakannya, wa taujihihi, dan arahannya, petunjuknya, arahannya. Ini yang pertama, asar yang pertama ya. Asar atau jejak yang pertama adalah umurun amila bihal ghairu bisababihi wa bidi ayatihi wa taujihihi. Jadi asar itu adalah bekas atau apa? Jejak. Asani yang kedua, umurun intafa'a bihal ghairu ayya naf'in kana. Perkara-perkara yang orang lain itu mendapatkan manfaat dengannya, ayya naf'in kana, manfaat apa saja, ala hasabi dzalikan naf'i, sesuai dengan manfaatnya tersebut, biqtidaihi bihi fil khair, dengan apa? Mencontoh dia dalam kebaikan. Berarti yang ketiga ini apa? Dia sebagai qudwah, sebagai teladan. Ada orang yang sebagai teladan, sebagai qudwah, terus dicontoh orang lain, dapat pahala enggak? Yang sebagai khutbah tersebut dapat pahala, ya, dapat pahala karena menjadi khutbah hasanah. Jadi perkara-perkara yang orang lain mendapatkan manfaat apa saja sesuai dengan manfaat tersebut, biqtidaihi bihi fil khair. Jadi dengan apa? Mencontohnya dalam kebaikan. Ini asar yang kedua. Asar yang ketiga, asaris, umurun amilahal ghairu wa ahdaha ilaihi, perkara-perkara yang diamalkan oleh orang lain dan ia hadiahkan untuknya, dihadiahkan untuknya. Insyaallah ya, ada orang lain menghadiahkan amalan ini. Contohnya apa? Au shadaqatin tasaddaqa biha anhu au da'alahu. Atau apa, ikhwah? Atau sedekah. Dia bersedekah atas nama si fulan. Karena dalam mazhab Hambali itu apa? Sampai sedekah atas nama si mayit. Kalau dalam mazhab Hambali sampai. Seperti berkorban untuk yang sudah meninggal dunia, itu dalam mazhab Hambali sampai. Tapi kalau Syafi'i malah enggak sampai. Di pendapatnya Imam Nawawi, malah enggak boleh berkorban untuk atas nama orang yang meninggal dunia. Katanya Syafi'i, tapi dalam mas ini ikut mana? Hambali. Gitu ya. Bersedekah untuk si mayit, hadiahkan. Sebenarnya kalau hadisnya itu berkaitan dengan orang tua ya, bersedekah atas sama orang tua. Tapi kalau untuk orang lain belum, apa namanya, mana yang rajih. Auda alahu, atau mendoakan kebaikan untuknya. Sawa'un akana min auladihi al-hissiyina, sama saja apakah ini berasal dari anak-anaknya secara biologis. Jadi ada yang menghadiahkan apa? Menghadiahkan amalan atau bersedekah di ataskan namanya atau didoakan. Sama saja apakah ini berasal dari anak-anaknya secara biologis, au min auladihil ruhiyina, atau anak-anak secara apa? Secara ruh, secara rohani. Alladzina takharraju bi ta'limi, yang mereka itu keluar ya
karena apa? Mereka lulus takharraju bi ta'limihi, dengan apa? Pengajarannya. Berarti kan murid-muridnya ini. Jadi anak-anak yang berupa anak-anak ruh talamidihim. Wa hidayatihi wa irsyadihi, atau karena apa? Petunjuknya dan pengarahannya, irsyad. Au min aqaribihi, atau mungkin apa ya Ikhwa? Ini dari kerabat-kerabatnya. Jadi kan tadi kan ini apa? Yang kalau yang kita bahas ini kan sama saja apakah itu dari anak-anak apa? Secara biologis atau anak-anak secara rohani ya. Yang itu adalah hasil dari taklimnya dan hasil dari hidayahnya, petunjuk dan apa? Irsyadnya. Gitu ya, bi ta'limihi wa hidayati wa irsyadihi, baik anak biologis dan anak rohani. Au min aqaribihi, atau kerabat-kerabatnya, mungkin sedekah atas nama Pak D, sedekah atas nama Budi. Wa ashabihil muhibbin, atau dari teman-temannya yang mencintainya. Wa ashabihil muhibbin. Au min umumil muslimin, nah bahkan apa? Kaum muslimin secara umum. Ini dalam mazhab Hambali demikian. Bihasabi maqamatihim fiddin, bisahas maqamatihim fiddin, sesuai dengan apa? Kedudukannya dalam agama. Kalau ulama kan banyak mendoakan ya ketika meninggal dunia. Rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Wa adkhalahu fasiha jannatihi wa bihasabi ma awsala ilal ibadi minal khair, dan sesuai dengan apa yang ia sampaikan kepada para hamba berupa kebaikan. Itu saja ya doa itu ya di sini sesuai dengan kedudukan ulama tersebut dalam agama, sesuai apa yang mereka sampaikan kepada para hamba berupa kebaikan. Au tasabbaba bihi, atau yang menjadi sebab dengannya. Wa bihasabi ma ja'ala Allahu lahu fi qulubil ibadi, dan juga dengan sesuai dengan apa yang Allah jadikan untuknya dalam hati-hati para hamba minal wuddi, berupa rasa cinta. Alladzi la budda an tatarattabu alaihi asaruhul kasiratu, yang dengan rasa cinta tadi ya, yang pasti apa? Yang pasti an tatarattabu alaihi asarul kasiratu, yang pastinya adalah asar-asar yang banyak tersebut itu akan menyebabkan apa? Memberikan dampak alati minha, yang diantaranya adalah ini loh, karena asar ini kan ya, ma tatarottabu alaihi asarul kasirah, karena jejak-jejak dia yang banyak tadi itu memberikan dampak, memberikan akibat, yang diantaranya adalah doa umum. Banyak manusia yang mendoakan ulama, wastighfaruhum lahu, banyak apa? Manusia yang memohonkan ampun. Ya, rahimahullah rahmatan wasi'an wa adkhalahullahu jannatihi wasiha jannatihi wa ghafarallahu dzunubahu. Karena apa namanya? Asarnya itu banyak dan besar, maka banyak yang mendoakan, yang memintakan ampun. Wa kulluha tadkhulu fi hadzal hadis syarif. Semuanya itu masuk dalam hadis yang mulia ini. Dan terkadang ya, seseorang itu terkumpul ketiga hal ini, Masya Allah. Semoga kita termasuk ya yang terkumpul di dalamnya apa? Ketiga hal ini. Shadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bi, awaladin soleh yad'ulah. Tapi kalau pengen terkumpul ketiga hal ini, jangan lupa pesan kita apa? Nikah dulu. Ya kan, nikah apa?
nikah dulu. Kan waladin soleh. Waladin soleh itu harus apa? Harus nikah dulu. Waladin soleh ya pulang. Nah, maka di sini ditegaskan waqad yajtami'u. Qad kalau masuk fi'il mudhari' maknanya apa? Terkadang. Dan terkadang terkumpul lil abdi pada seorang hamba fi syai'in wahidin iddatu manafi. Terkadang terkumpul dalam seorang hamba itu pada satu hal bermacam-macam manfaat. Jadi iddatu ini rofa, kenapa? Fa'il dari yajtami'u. Fa'il dari yajtami'u. Terkadang terkumpul pada seorang hamba itu pada satu hal berbagai macam manfaat. Contoh, kal waladis sholih, seperti apa? Anak soleh. Al-alim, masya Allah, punya anak soleh sekaligus apa? Alim. Ya. Anak soleh yang alim. Kenapa? Alladzi sa'a abuhu fi ta'limihi, yang mana berusaha sungguh-sungguh ayahnya itu dalam apa? Mengajarinya. Jadi ketika punya anak soleh, terus ayahnya itu apa? Sungguh-sungguh dalam mendidiknya, yang memberikan taklim, maka dapat anak soleh sekaligus ilmun yuntafa'u bihi. Karena anak soleh jadi alim gitu. Jadi cita-cita kita bagaimana punya anak yang alim, yang berilmu, yang berilmu. Apakah untuk memperoleh anak yang alim itu bapaknya juga harus alim? Gak mesti ya? Gak mesti kan? Gak mesti. Ada ulama juga yang anaknya biasa-biasa saja kan? Iya. Sebaliknya ada yang bapaknya biasa-biasa saja tapi anaknya ulama. Alladzi sa'atu fi ta'limi wa kal katibil lati yaqafuha aw yahabuha liman yantafi'u biha. Atau apa? Atau seperti al-katib, penulis yang mewakafkan atau menghibahkan. Ada penulis ya, dia sudah penulis itu kan termasuk ilmu ya, ilmu yuntafa'u bihi, ya kan? Ilmu yuntafa'u bihi. Dia katib, penulis, ilmu yuntafa'u bihi. Sekaligus dia mewakafkan atau menghibahkan untuk seseorang yang bisa mengambil manfaat darinya. Berarti dia dapat apa? Ilmun yuntafa'u bihi sekaligus shadaqatun jariyah. Nah itu. Dia sudah ulama, ngarang kitab, terus apa? Dia cetak sebanyak-banyaknya, dihadiahkan untuk kaum muslimin. Masya Allah. Jadi kan tadi yang kalau pertama tadi anak soleh yang alim itu kan terkumpul ya dua anak soleh sekaligus ilmu yuntafa'u bihi. Kalau ini katib ini apa? Shadaqah jariyah dan ilmu yuntafa'u bihi. Wa istadalu, nah ini kesimpulannya penting sekali nih. Wa istadalu bihadal hadis, dan dijadikan dalil dengan hadis ini ala tarhibi fi tazawwuj, motivasi untuk menikah. Ala tarhibi apa? Fi tazawwuj. Jadi motivasi, dorongan untuk menikah. Alladzi min samaratihi, yang diantara buahnya adalah apa? Buah dari menikah husulul auladis sholihin,
ya memperoleh anak-anak yang soleh. Kalau bisa ya banyak anak, ya bisa banyak anak. Bagaimana biar punya banyak anak? Banyak istri, ya, banyak istri, soleh. Ya, jadi ada orang yang berdoa, ya Allah berikanlah pada kami anak yang banyak, soleh. Allah kabulkan. Lewat apa? Ternyata Allah berikan karunia banyak istri pula, gitu. Jadi kalau ke istri itu jangan berdoa langsung gitu, jangan berdoa langsung ya Allah berikanlah istri yang banyak itu di depan istri ya. Tapi dengan isyarat saja, ya Allah berikanlah anak keturunan yang banyak. Ini kenapa kok Abi, kok Ayah doa pengen anak banyak, mesti ada apa-apa ini. Ternyata apa? Ada udah yang banyak di balik bakwannya. Banyak anak, banyak istri, banyak anak ya. Wa ghairiha minal masalih, dan maslahat-maslahat lainnya selain mendapatkan anak yang soleh, ka sholatil zaujah, seperti istri yang soleh, wa ta'limiha mayat matan tafi'u bihi, juga apa? Ilmu yuntafa'u bihi, karena bisa ngajari istri, ya, karena bisa ngajari istri, karena bisa membina calon istri sebelum dibini. Wa tanfa'u ghairaha, dan bermanfaat untuk selainnya. Wallahu a'lam. Termasuk bangun buat sumur, itu kan juga sudah pacarnya. Sumur yang mengalir terus. Ini ya, makanya ya umur kita terbatas. Ada satu saatnya nanti amalan kita akan terputus. Harapan untuk menambah pahala akan pupus. Namun kita berusaha untuk fokus ya, semangat untuk memperoleh 3 hal ini. Shadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bi, awaladin sholihin yad'ulahu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ketiga-tiganya. Baik. Kita lanjutkan, berikutnya adalah as-sabqu fil mubahat. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan untuk muhadasahnya. Terakhir kemarin sampai halaman berapa? 196. Sembilan 190. Nah. Iya, latihan yang ke 11 ya. Satu 97 nomor 11. Iya, dibaca dari Mas Rizky, tafadhal. Iya, terjemahkan dari Masya yamshi, Masya itu wala tamshi fil ardi maroha. Masya yamshi, hayanamshi. Berarti artinya apa? Jangan berjalan. Latamshi dari masya yamshi. Masya itu
Ya, dilanjutkan. Jangan berjalan, dilanjutkan Mas Rizky. Terjemahnya bagaimana? Jangan berjalan di bawah terik. Iya, bagus, Masya Allah. Jangan berjalan di bawah terik matahari, bagus. Nggak mungkin kita katakan jangan berjalan di matahari, ya, gitu ya. Bagus. Ya, latamsi fi syamsi. Jangan berjalan di matahari. Siapa yang mau gitu ya? Di bawah terik matahari, bagus. Berikutnya akawa ulangi. Yo, siapa ini fa'ilnya? Kumsona. Bagus. Tarjim. Ya, apakah kamu menyetrika baju-baju? Kumson itu jamak dari komis. Ya. Tidak. Iya, tidak. Aku tidak menyetrikanya sama sekali. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Berikutnya. Ikwi hadzal qamisa wa la takwi dzalika fa innahu mumazzakun. Setrikalah baju yang ini dan jangan menyetrika yang itu karena itu koyak. Karena itu apa? Sobek, terkoyak. Bagus. Barakallahu fiik. Wasil. Hikam. Hikam ya. Hikam istaraita hadis sa'atan jamilata ya Abdullah. Ana lam astariha. Innaha hadiyatun min khali. Terus dengan harga berapa engkau membeli jam tangan yang indah ini, wahai Abdullah? Saya tidak membelinya. Sesungguhnya jam itu hadiah dari bibi, dari paman. iya, dari pamanku. Bagus. Dari pamanku dari jalur ibu kan? Pamanku dari jalur ibu. Ya. Bagus. Wasil. Jangan doa apa? Iya, sangat tua, kau kuno sekali ya. Qadimatun jiddan, ya sudah sangat tua. Mobil tua. Mobil tua itu nanti apa sering rewel gitu ya. Sering rewel. Ya, wajar tua. Sering rewel. Berikutnya Yang dia itu hadiah dari pamannya, jadi nggak tahu dia tanya harganya, nggak tahu. iya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tarak gajah ya. Ta'amalil misala sumaktubil mudhari al marfu'a wal mudhari al majzuma wal amra min al af'alil atiyah. Da'a yad'u asluhu yad'u. Lam yad'u
ud'u. Syaka mudhari'nya apa? Yashku. Asluhu yashku. Lam yashku. Ushku. Mengeluhlah. Ya, mengeluh, mengadu. Tala yatlu. Asluhu yatluhu. Lam yatlu. Utlu. Maha yamhu. Asluhu yamhu. Lam yamhu. Umhu. Artinya apa? Maha yamhu, menghapus. Talayatlu, membaca. Afa ya'fu. Asluhu ya'fu. Lam ya'fu. Amarnya ufu, maafkanlah. Ufu. Utlu. Terus apa lagi? Ushku. Iqra ma yani. Dilanjutkan Bapak Bambang. Syakari zamili ila mudarrisi wa ana syakau ila mudir. Temanku mengadukanku kepada Pak Guru dan aku mengadukannya ke mudir. Masya Allah. Mumtaz, barakallahu fiik. Syakani zamili ila mudarris wa ana syaqautuhu ilal mudir. Temanku mengadukanku kepada Pak Guru dan aku mengadukannya kepada mudir sekolah. Menang mana ini? Ya, Atsani cara imam usul tafsir wa surat al-ikhlasi fi rakaat tsaniyah. Imam membaca surat Al-Fil pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Masya Allah, mumtaz. As-salis surota ya. Bagus, barakallahu fiik. Wasil. Da'awatu sadiqi ila Qaryati. Temanku mengajakku ke desaku. Ulangi terjemahannya. Saya mengajak temanku ke desaku. Iya, bagus, barakallahu fiik. Wasil. Lam yashkunil mudir ila Tarjim. mudir tidak mengadukanku kepada Iya, mudir tidak mengadukanku kepada bapakku. Bagus. As-sadis. Afautu anka. Bagus. Tarjim. Masya Allah, mumtaz. As-sabi. Tarjim. Aku mendoakan Allah untuk kata ini yashku. Itu benar. Yashku ya. Itu yang sakit bisa yashku. Hapuslah. Yang setelahnya. Bagus, barakallahu fiik. Wasil. Ayya suratin tatlina ya Umma Kulthum atlu surat Yasin. Ya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Wasil.
nad'ullaha an yashfihi. Kami berdoa kepada Allah untuk kesembuhannya. Iya, semoga Allah menyembuhkanmu. Bagus. Wasil. Bagus. Wasil. Iya, bagus. Wasil. mereka mengajak kepada neraka dan Allah mengajak mereka kepada surga. Iya, bagus. Wasil. وقال في سورة يونس والله يدعو إلى دار السلام, dan Allah berfirman pada surat Yunus dan Allah menyuruh kepada negeri salam. Mumtaz. Barakallahu fiik. Wasil. وقال في سورة الفصل ولا تدعوا مع الله إلها آخر, dan bersabda dalam surat, dan Allah juga berikan Berfirman. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas, maka kau menyembah bersama Allah sembahan yang baik. Iya, Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ya, sampai sini Ehwa 198. Insyaallah kita lanjutkan untuk pekan depan. Baik, naktafi hadzal qadar wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.